Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya nama Wahyu Retno Sawitri, mahasiswi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A28, NIM 22811311352. Memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies dengan dosen pengampu Bapak Muharifin M. Hum. Kali ini saya akan menguraikan tema tentang sistem kesenian Cirebon, yakni Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa terletak di Kelurahan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Didirikan atas prakarsa Susunan Jati bersama Wali Songo yang lain. Sunan Kalijaga bertindak sebagai pemimpin pembangunan. Arsiteknya adalah Pangeran Sepat, sedangkan pekerjanya berasal dari Demak dan Cirebon. Pendirian Masjid Agung Sang Cipta Rasa berkisar antara tahun 1489 dan tahun 1500 Masehi. Konon, pembangunan masjid tersebut dibangun dalam waktu 1 malam dan keesokan di subuh harinya sudah dipergunakan untuk sholat subuh. Sebutan Sang Cipta Rasa diberikan oleh Sunan Kalijaga yang memiliki arti sebagai tempat untuk membangun rasa keagungan. Yang kedua yaitu arsitek Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dikelilingi pagar tembok berhiaskan tonjolan belah ketupat dan bentuk segi 6 bergerigi. Bangunan utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa hampir seluruhnya asli berukuran 27,8 x 13,3 meter dengan tonjolan di bagian barat. Seluruh dinding berwarna jingga kemerahan kecuali pada bagian-bagian yang berukir yang tampak putih. Bagian yang berwarna putih antara lain mihrab dan dinding bagian luar. Pada dinding terdapat hiasan tambahan berupa tegel porselin berwarna biru polos berukuran 10 x 10 cm yang ditempelkan di dinding bagian dalam sisi utara dan selatan. Seluruh dinding bagian luar, kecuali timur, berwarna jingga kemerahan dan polos, kecuali di atas pintu bagian tengah pada dinding utara dan selatan terdapat hiasan tumpal bergigi masing-masing berukuran 6 cm. Pada ujung selatan dan utara, dinding barat bagian atas terdapat hiasan berupa pelipit rata yang mengecil ke atas. Di dinding barat bagian tengah terdapat tonjolan bulat yaitu mihrab. Hiasan medalion terdiri atas motif pilin dan teratai, keduanya berseling menghiasi dinding. Ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki 30 batang tiang berbentuk bulat dengan garis tengah 40 cm, berdiri di atas umpak terbuat dari batu. Tiang terbuat dari kayu jati berderet dari timur ke barat terdiri atas 12 buah tiang. 12 tiang utama dan 18 buah tiang berada di dekat dinding, termasuk satu tiang yang istimewa disebut Soko Tatal. Bagian arsitektur yang pertama yaitu Sang Rengga. Sang Rengga adalah mimbar Masjid Agung Sang Cipta Rasa terbuat dari kayu. Beberapa bagian telah rusak dan letaknya tidak menempel pada dinding barat masjid, namun berdiri di atas selasar masjid. Ukuran tingginya 2,3 meter, lebar 60 cm dan panjang 1,22 meter, berbentuk seperti kursi, memiliki 3 anak tangga dan tangganya menyatu dengan tiang mimbar. Pada puncak kedua tiang terdapat lengkungan. Pada sandaran tangga yang berbentuk panil segi 4 terdapat hiasan motif bunga teratai yang mekar yang dipadukan dengan sulur-sulur.
Pada bagian bawah sandarannya terdapat hiasan bingkai cermin dihiasi dengan motif bunga sulur-suluran dan daun-daunan. Di bagian atas dan bawah dinding ada bidang hias, terdapat motif mender, terdapat juga 2 buah hiasan bingkai cermin diletakkan berdampingan bermotif tali dan sulur-suluran. Bagian paling atas sandarannya dihiasi motif sulur-suluran yang melengkung, bagian tengahnya berbentuk lengkungan yang dihiasi sulur-sulur dan bunga-bunga. Di masa lampau, kotip bertumpu pada sebatang tongkat yang disebut sang jumplek. Kemudian bagian yang kedua ada prabayaksa, yaitu serambi di sisi selatan dinding bangunan inti. Memiliki 14 kayu bulat yang terdiri atas 2 lajur dan 13 tiang persegi pada bagian luar. Tiang-tiang pada lajur pertama berdampingan dengan bangunan inti masjid. Lebih tinggi daripada tiang lajur kedua karena tiang-tiangnya turut menopang atap tumpang kedua bersama tiang-tiang bangunan inti. Seluruh tiang bulat bergaris tengah antara 30–40 cm. Bertumpu pada umpak bulat polos. Balok-balok penguat diberi hiasan bingkai cermin, puncak tiang bulat berhiaskan ukiran dan mayang sara. Tiang-tiang persegi berukuran 12×12 cm dan umpaknya berbentuk limas terpancung berukuran 28×28×25 cm. Bagian-bagian tiang persegi dikerat menjadi 8 segi dan di atasnya terdapat motif sumpingan polos. Kemudian yang ketiga ada pemandangan. Pemandangan adalah serambi bagian timur Masjid Agung Sang Cipta Rasa, memiliki 30 tiang kayu terdiri atas 3 baris. Tiang-tiang paling luar berbentuk persegi dan berumpak limas terpancung berukuran lebih pendek dari kedua baris tiang lainnya. Salah satu baris pertamanya diistimewakan oleh para peziarah masjid karena asal-usulnya yang unik. Tiang itu disebut Saka Tatal. Kemudian yang selanjutnya ada Sang Guru Mangir. Sang Guru Mangir adalah sebutan untuk beduk yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Beduk ini tergantung pada sebatang balok melintang di antara 2 pengeret di sudut antara serambi besar, serambi barat, dan utara masjid. Tongkat-tongkat pemukulnya digantungkan pada tepi beduk. Tidak berhias, bergaris tengah 80 cm dan panjangnya 1 meter. Kulit penutup beduk sudah berulang kali diganti, namun kayu badannya masih asli dan masih baik walaupun setiap hari ditabuh. Kemudian selanjutnya adalah maksurah atau kerapyak. Di dalam bangunan utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa terdapat 2 buah maksurah atau kerapyak berukuran 3,25 x 2,50 cm berupa pagar berbentuk palang kayu yang dipergunakan untuk tempat sholat Sultan Kasepuhan dan keluarga di bagian depan sisi kiri mimbar dengan pintu masuk pada sisi timur. Sedangkan maksurah Sultan Kanoman dengan keluarga berada di sisi kanan pintu masuk utama masjid sebelah timur dengan pintu masuk maksurah di sisi sebelah selatan. Untuk bagian selanjutnya ada Narpati. Narpati adalah sebutan pintu masuk utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, berukuran paling besar di antara pintu-pintu lain. Ukurannya 2,4 x 1,24 meter. Memiliki 2 buah daun pintu berukuran 1,95 meter x 53,5 cm, berhiaskan ukiran bunga bakung, sulur-suluran, dan bingkai cermin. Ukiran yang bersusun-susun di atas daun pintu berukuran 1,24 meter x 40 cm. Dan di tengahnya ada susunan ukiran yang berjajar ke atas, terdapat hiasan tumpal. Pada bagian tengah terdapat hiasan pilin tali yang saling menyambung, dipadukan dengan motif sulur-suluran,
yang berukuran 40 x 40 cm. Di antara bingkai persegi panjang dan kubus terdapat pelipit rata dan hiasan tumpal di sudut-sudutnya. Bagian yang selanjutnya adalah palayon. Palayon merupakan salah satu ruangan untuk memandikan jenazah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, terletak di dekat bangunan kamar mandi di bagian barat daya, dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Tempat ini sudah ada sejak dulu, namun tidak diberi pembatas. Berada satu atap dengan kamar mandi di sebelahnya berjenis limasan. Bagian yang selanjutnya ada Candi Laras. Candi Laras adalah hiasan geometri di atas tembok keliling Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dibuat agak menonjol pada permukaan dinding dan terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama berbentuk belah ketupat dengan ukuran 1 meter x 82 cm. Jarak antar sesamanya adalah 40 cm. Biasanya dikenal sebagai bentuk salib Portugis. Jenis kedua berupa segi 4 yang dikelilingi tonjolan bata berbentuk segi 6. Hiasan itu termasuk motif bingkai cermin dengan ukuran 80 x 50 cm. Letaknya menempel pada dinding yang lebih menonjol 10 cm dari tembok keliling dan dibuat dari susunan bata yang melebar pada bagian tengah, mengecil pada bagian atas dan bawah. Bagian tengah berukuran 50 x 50 cm, bagian atas bawah berukuran 30 x 30 cm dan tinggi keseluruhannya 70 cm. Semuanya berjumlah 20 buah dan di puncaknya dipasang lampu. Bagian arsitektur selanjutnya yaitu tempat wudhu. Tempat wudhu pada Masjid Agung Cipta Rasa terdapat 4 buah. Sebuah tidak dilengkapi kamar mandi. Bak air penampungan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 meter x 1,3 meter x 0,6 meter. Terletak di sebelah utara Serambi Utara. Di sekitar sumur terdapat bekas bangunan dan tempat wudhu yang dilengkapi kamar mandi. Terdapat di sebelah selatan dan barat daya dan sebuah lagi ada di sebelah timur laut. Atap bangunannya berbentuk tajuk yang disangga oleh tiang, tetapi yang terletak di sebelah barat daya beratap sirap berbentuk limasan dengan menggunakan tiang penyangga. Bagian selanjutnya adalah istiwa atau bencet. Istiwa atau bencet adalah alat penunjuk waktu dengan menggunakan sinar matahari. Semisal untuk menentukan waktu sholat duhur dan asar. Bentuknya bulat dengan tonggak besi di bagian atas permukaannya. Terletak di halaman sebelah utara, sebelah barat, sumur dan berdiri di atas 2 buah alas persegi. Alas bawah berukuran 60 x 60 x 7 cm, sedangkan bagda bagian atasnya berukuran 53 x 53 x 30 cm. Bagian yang selanjutnya ada makam. Pada halaman masjid di sebelah sudut barat daya terdapat 21 makam. Makam hanya merupakan gundukan tanah yang diberi susunan bata dengan nisan polos dari batu. Salah seorang yang dimakamkan di komplek ini adalah Kiai Haji Sofa Ibrahim, yaitu salah seorang penghulu pada pengadilan agama. Kemudian pada serambi bangunan inti di sebelah luar terdapat makam Ki Gede Alang-Alang Danusila. Dulunya adalah Kuwu Lemah Wungkuk yang pertama. Makam diberi cungkup berukuran 7 x 3,5 meter dan atapnya menempel dengan atap serambi sebelah barat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang ragam hias Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ragam hias pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa bersifat konstruksional, yaitu hiasan yang menjadi satu dengan bangunannya. Pemberian gambar atau ukiran secara permanen pada bagian-bagian bangunan baik berupa stilisasi dari dedaunan dan bunga teratai menjadi dominannya.
Ornamen dinamakan lengkung yang mengandung arti dan makna bahwa kehidupan manusia yang sulit dicari awal dan akhirnya. Selain itu, keindahan yang terdapat pada bangunan itu diharapkan akan memberikan ketenteraman dan kesejukan bagi mereka yang memasuki masjid tersebut. Ragam hias terdiri yang pertama dari flora atau tumbuhan. Ragam hias flora tersebut dimaksudkan sebagai penggambaran suasana kehidupan alam surgawi yang berasal dari pengaruh kebudayaan Hindu. Ragam hias yang serba disterilisasikan ini pada zaman pengaruh budaya Islam mendapatkan angin segar yang baik. Karena dalam seni budaya Islam pada bangunan-bangunan yang bersifat suci seperti bangunan masjid, penggambaran makhluk hidup secara naturalistis atau alamiah itu terlarang. Selain itu, sejak zaman prasejarah, penggambaran flora dan fauna sebagai benda hidup yang tumbuh dan berkembang telah banyak kita dapati pada peninggalan-peninggalan benda perunggu seperti hiasan-hiasan pada nekara, candrasa, nobat, kapak corong, dan lain sebagainya. Ragam hias flora yang pertama yaitu lunglungan atau sulur. Lunglungan berasal dari kata dasar lung yang berarti batang tumbuh-tumbuhan melata yang masih muda. Lunglungan berarti melengkung dan lung diberikan juga sebagai nama daun atau ujung daun ketela rambat. Lunglungan yang terdapat pada ragam hias Masjid Agung Sang Cipta Rasa tidak berwarna dan terdapat pada bagian atas muka mihrab. Mimbar belandar tumpang pengaret under dengan cara dipahat relief pada kayu atau pada batu bata. Ragam hias ini bersifat konstruksional dan berfungsi memberikan keindahan pada suatu bangunan. Macam-macam ragam hias flora ini merupakan tumbuhan seperti bunga teratai, bunga melati, atau tumbuh-tumbuhan melata yang dilukiskan secara diserilisasikan dan menggambarkan tanaman surgawi. Yang kedua yaitu saton. Saton berasal dari kata satu, ialah nama jenis makanan yang berbentuk bujur sangkar dengan hiasan daun-daun atau bunga-bungaan di dalamnya. Ragam hias saton berbentuk hiasan ukiran dengan garis berkotak-kotak. Dalam setiap kotaknya berisikan hiasan daun-daun atau bunga dan semuanya ukurannya sama. Ada yang rangkap, ada juga yang tunggal. Garis kotak-kotaknya selalu sudut menyudut sehingga bujur sangkarnya selalu miring. Kemudian yang ketiga adalah nanasan. Ragam hias nanasan berasal dari kata nanas, ialah nama buah nanas. Karena wujudnya mirip dengan buah nanas. Dalam seni rupa Islam, hiasan ini mirip dengan ragam hias muqomas. Ragam hias nanasan ini terdapat di langit-langit mihrab Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Warnanya disesuaikan dengan warna dinding mihrabnya, yakni putih. Hiasan nanasan ini diartikan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang lezat, orang harus mampu mengatasi sesuatu persoalan rumit yang digambarkan dengan duri. Kemudian yang selanjutnya ada wajikan. Wajik berasal dari kata wajik, yaitu sejenis makanan terbuat dari beras ketan berwarna coklat tua karena menggunakan gula aren atau gula kelapa. Disebut wajikan karena bentuk ragam hias ini seperti irisan wajik yang berbentuk belah ketupat sama sisi. Ragam hias wajikan ini ada yang memiliki garis tepi dengan ukiran daun-daunan yang disetilisasi, tersusun memusat atau gambar bunga apabila dilihat dari muka. Ragam hias tersebut bisa dilihat pada bangunan yang menggunakan bahan bangunan dari kayu. Semisal pada bagian tengah-tengah tiang berfungsi selain untuk menambah keindahan pada tiang-tiang bangunan juga untuk mengurangi kesan tinggi pada tiang-tiang tersebut. Kemudian yang kelima ada telancapan. Telancapan berasal dari kata dasar telacap yang mendapat akhiran an, yakni berupa ragam hias yang berupa deretan segi 3 sama kaki, sama tinggi dan sama besar. Ragam hias ini bisa berbentuk deretan
atau melingkar, polos, atau diisi dengan lunglungan, daun atau bunga-bungaan secara disetilisasikan. Ada yang bergaris tepi dan ada pula yang tidak bergaris tepi. Terancapan yang terdapat pada ragam hias Masjid Agung Sang Cipta Rasa bentuknya tidak berderet tetapi melingkar antara tepi tiang penyangga dengan batang kayu penyangga kaso atau usuk atau pangeret. Maksud dari ragam hias terancapan merupakan penggambaran sinar matahari atau sinarnya sorot yang diartikan sebagai suatu kecerahan atau keagungan. Yang selanjutnya ada Padma. Padma berarti bunga teratai, merupakan suatu perwujudan garis yang menggambarkan sebuah garis yang mengambil tepi bunga. Bentuk ragam hias ini berasal dari bentuk profil singgasana Sang Buddha yang berbentuk bunga Padma atau tempat untuk bertumpunya bangunan stupa. Ragam hias Padma ini bisa dilihat pada profil mihrab Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada sisi kiri dan kanan yang dipahat pada batu-batu alam yang tersusun seperti halnya pemasangan batu bata pada dinding. Selain itu, penempatan ragam hias Padma ditempatkan sebagai alas tiang, baik untuk tiang soko guru maupun soko pangarep. Ragam hias Padma ini selain untuk menambah keindahan juga melambangkan kesucian dan identik dengan arti kokoh dan kuat yang tak tergoyahkan oleh segala macam bencana yang menimpanya. Ragam hias yang kedua yaitu dari jenis fauna atau hewan-hewan. Ragam hias fauna yang bisa kita dapati pada bangunan tradisional di Cirebon tidak sebanyak hiasan flora. Dan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ada dua fauna yang dipakai. Yang pertama yaitu peksi Garuda. Peksi Garuda berarti burung Garuda. Ragam hias burung pada masyarakat Indonesia sudah dikenal sejak zaman prasejarah, mengingatkan kita pada gambar relief pada benda-benda perunggu zaman perunggu di Indonesia. Burung merupakan binatang yang dapat terbang di angkasa dan memiliki kecepatan yang menakjubkan. Semasa zaman pengaruh kebudayaan Hindu, burung Garuda memegang peranan penting dan dalam perkembangan ragam hias burung ini, baik dalam segi seni ukir kayu, ukir perak, motif batik, dan juga pada ragam hias bangunan rumah. Ragam hias ini berupa penggambaran yang distilisasi, artinya ragam hias ini tidak utuh sebagaimana kenyataannya. Perwujudan ragam hias peksi Garuda ini dapat berupa gambar, pahatan relief, dapat juga pahatan plastis yang dilukiskan secara naturalistis, distilisasi, dan ada pula berupa simbolisme. Penempatan ragam hias tersebut sering hanya berupa sayap yang ditempatkan pada bubungan terbuat dari bahan seng atau tembikar. Ragam hias ini bisa bersifat konstruksional dan ada pula yang fungsional atau simbolis. Arti dan maksud dari ragam hias peksi Garuda ini adalah sebagai simbol atau lambang pemberantas kejahatan. Ragam hias fauna yang kedua yaitu ayam jago. Ayam jago atau ayam jantan diartikan sebagai lambang kejantanan, keberanian, kegagahan, dan kelaki-lakian. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai yang diandalkan baik dalam segi kekuatan fisik maupun kekuatan batin. Sehingga kata jago adalah merupakan lambang andalan dalam segala bidang. Ragam hias dimaksud pada bangunan rumah tradisional terbuat dari barang tembikar berupa ayam berbentuk pipih yang digambarkan secara sederhana. Ragam hias ini umumnya ditempatkan di bangunan, ada yang di tengah ujung hubungan rumah. Dan ragam hias ini dimaksudkan agar penghuni rumah tersebut bisa diandalkan di segala bidang, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Karena pada intinya, jika di dalam suatu rumah ada yang bisa diandalkan, tentu akan menjadi kebanggaan keluarganya.
Ragam hias selanjutnya adalah dari alam. Ragam hias yang menggambarkan perwujudan alam dalam arsitektur tradisional, khususnya di kota Cirebon, tidak sebanyak ragam hias flora dan fauna. Ragam hias perwujudan alam ini pun penggambarannya juga secara stilisasi. Bentuk-bentuk ragam hias alam ini diantaranya berupa gunung, matahari, bulan, hujan, air, api, dan lain sebagainya. Di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ragam hias alam yang pertama yaitu megamendung. Kata megamendung berarti awan putih dan awan hitam. Dalam istilah bahasa Indonesia biasa disebut motif tepi awan atau pinggir awan. Istilah lain ialah mender rangkap. Dalam ragam hias bangunan motif megamendung, terutama pada profil kiri dan kanan mihrab masjid berupa relief, terlihat sifat atau unsur bolak-balik atau walikan. Berbeda dengan motif megamendung dalam seni batik, selain goresan bolak-balik juga terdapat warna hitam dan putih atau warna gelap dan terang. Ragam hias megamendung dalam seni bangunan tradisional, terutama dalam profil mihrab masjid berupa mender rangkap lengkung, dan ragam hias ini sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Semisal mender lengkung yang terdapat pada keramik Galumpang zaman Hindu, hingga pengaruh budaya Islam yang terdapat pada Keraton Kasepuhan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Oleh karena itu, ragam hias ini bersifat bolak-balik, gelap dan terang, dapat diartikan sebagai lambang bahwa manusia itu harus selalu ingat bahwa dunia ini memiliki sifat baik dan buruk, atau dunia ini selalu berpasang-pasangan. Yang kedua yaitu ada prabha. Prabha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sinar. Dalam istilah pewayangan, prabha ialah hiasan yang terletak di belakang punggung, mempertandakan bahwa ia adalah seorang raja. Dalam seni ukir, motif ini berarti motif sulur yang mirip dengan gaya ukir Bali. Sedangkan ragam hias bangunan tradisional Cirebon, prabha adalah suatu ukiran yang menggambarkan sinar atau cahaya. Ragam hias prabha dalam seni ukir bangunan tradisional berupa ukiran relief yang berbentuk melengkung meninggi dengan sedikit berujung di tengah. Sedangkan gambaran yang dilukiskan mirip dedaunan dengan bentuk seperti bulatan bagikan ekor burung merak yang sedang ngigel atau ngiping yang selalu nampak bersinar. Ragam ini terdapat pada mimbar dan dinding muka, sisi kiri dan kanan mihrab. Yang ketiga ada ragam hias matahari. Ragam hias matahari yang ditemukan pada arsitektur bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa terdapat di atas permukaan mihrab. Ragam hias ini dipahatkan pada dinding batu tersusun yang menggambarkan sinar atau cahaya. Seperti halnya ragam hias prabha, ragam hias matahari pun berupa ukiran atau relief dengan penggambaran yang dilukiskan mirip dedaunan dengan bentuk seperti bulatan yang selalu tampak bersinar. Ragam hias yang selanjutnya yaitu dari ragam hias yang terakhir yaitu dari unsur agama dan kepercayaan. Ragam hias yang mengandung unsur agama dan kepercayaan pada bangunan di kota Cirebon ini terdapat pada rumah tradisional, keraton, ataupun tempat ibadah didasarkan pada bangunan rumah sejak zaman Mataram Islam hingga sekarang. Perwujudan ragam hias dimaksud ada yang berupa tulisan, lambang, ataupun gambar lain yang mengandung makna keagamaan atau kepercayaan. Tulisannya ada yang biasa, ada yang berupa kaligrafi, bahkan ada pula berupa penggambaran flora dan fauna seperti sudah tergambarkan dalam uraian sebelumnya. Ragam hias dari unsur agama dan kepercayaan yang dimaksud diantaranya adalah ragam hias mustoko atau kepala. Demikian uraian dari saya mengenai sistem kesenian Cirebon yakni Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.